Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Tripurwandari, dosen tetap Prodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2026 dengan fokus utama pada rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah ergonomika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, dengan pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis, mengevaluasi, serta merancang sistem kerja yang sesuai dengan keterbatasan, kemampuan, dan karakteristik manusia sehingga pekerjaan menjadi lebih aman, nyaman, sehat, dan produktif. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu CPL 4 dan CPL 9. CPL 4 yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Sementara itu, CPL 9 yaitu mampu bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknik industrian. Sementara itu, CPMK yang diturunkan dari CPL mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ergonomi pada sistem kerja melalui penerapan prinsip, metode, dan tools ergonomi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan produktif. Untuk CPMK yang kedua yaitu mampu menerapkan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan etika profesi dalam pelaksanaan analisis serta penyusunan rekomendasi perbaikan sistem kerja ergonomis yang berorientasi pada standar keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mampu menjelaskan teori, prinsip dasar, metode, dan penerapan ergonomi. Yang kedua, mampu mengaplikasikan metode atau tools untuk menyelesaikan permasalahan bidang ergonomi. Yang ketiga, mampu menganalisis tingkat bahaya interaksi antara manusia dengan lingkungan kerjanya sesuai dengan standar teknis. Yang keempat, mampu mengevaluasi sistem kerja yang lebih efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Sementara itu yang kelima yaitu mampu merancang produk atau fasilitas kerja dengan menerapkan prinsip ergonomi. Dan yang terakhir yaitu mampu melaksanakan analisis ergonomi, menyusun laporan, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan secara objektif, akuntabel, serta sesuai dengan etika profesi dengan memperhatikan standar keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Pada proses pembelajaran, metode yang digunakan meliputi perkuliahan interaktif dan project-based learning yang dilaksanakan secara berkelompok. Melalui metode ini, mahasiswa didorong untuk aktif menyelesaikan permasalahan secara nyata di bidang ergonomi. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian formatif berupa kuis dan penilaian sumatif berupa hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk hasil proyek, bobot penilaian yang diberikan yaitu 50%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Seluruh proses pembelajaran ergonomika dilaksanakan secara tatap muka dengan didukung oleh sistem e-learning yang digunakan untuk mengakses materi dan mengumpulkan tugas, serta platform pembelajaran interaktif seperti Wayground. Rancangan pembelajaran pada mata kuliah ini telah menerapkan outcome-based education dan student-centered learning. Outcome-based education diwujudkan melalui keselarasan antara CPL, CPMK, sub-CPMK, metode pembelajaran, dan penilaian. Sementara itu, pendekatan student-centered learning diterapkan melalui diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong mahasiswa berperan aktif dalam menganalisis permasalahan,
berdiskusi, serta mempresentasikan hasil pembelajarannya. Sebagai gambaran implementasi RPS, berikut saya sajikan salah satu pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ergonomika dengan materi analisis postur kerja. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, ya semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan kembali perkuliahan ergonomi kita. Hari ini saya akan membahas terkait analisis postur kerja. Ya, sebelum memulai perkuliahan, saya mau tahu dulu ya dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat ini nggak? Ini apa? Wastafel. Yakin ini wastafel? Asing banget Kak. Asing? Gambar saya buat dulu gitu Pak. Ya, benar. Jadi ini adalah wastafel wudhu. Ya, jadi di wastafel wudhu ini untuk tubuh bagian atas. Ya, ini untuk apa? Kaki. Ya, kenapa sih ada produk ini? Ini postur wudhu seperti ini ya. Postur wudhu seperti ini. Apa yang terjadi kalau misalnya kita wudhu, waktunya berapa sih rata-rata kita wudhu? Berapa lama? 3 menit mungkin ya, 5 menit kayaknya kelamaan wudhu ya. Tapi kalau kita untuk kalian terutama yang masih usia belia, remaja, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk usia yang sudah lansia, kira-kira apa yang terjadi? Back pain, ya sakit pinggang, ya mungkin ada keluhan-keluhan lainnya. Belum lagi harus mengangkat kaki, ya dan lain sebagainya. Makanya ada produk-produk inovasi yang diciptakan untuk memperbaiki yang namanya postur kerja. So, kalau misalnya tadi introduction dari saya, teman-teman, saya minta tolong untuk scan barcode ini. Oke, ya jadi apa sih contoh postur kerja? Kalau misalnya tadi yang kasus wudhu, posturnya seperti apa? Membungkuk. Apalagi di sini? Duduk. Posisi membungkuk. Ada lagi? Berdiri. Mengangkat beban. Mengangkat beban postur kerja bukan? Postur kerja. Ya. Lalu kemudian ada lagi? Mungkin ada lagi? Udah, tunggu aja. Fokus di tubuh aja. Tubuh bagian atas aja. Nih kayaknya kalian fokusnya di tubuh bagian atas aja ya. Membungkuk, berdiri, duduk, mengangkat beban. Ada lagi kira-kira yang ada di sini? Seperti apa? Jongkok, tidur. Ada nggak posisi kerja tidur? Yang bengkel mobil. Bengkel mobil. Ya, jadi ini semua adalah postur kerja. Saya lanjutkan kembali. Jadi apa sih yang disebut dengan postur kerja? Ya, berdasarkan Nurnianto tahun 2004, postur atau sikap kerja merupakan suatu tindakan yang diambil pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Postur kerja seorang pekerja melibatkan beberapa gaya otot. Ya, makanya nanti apa sih dampak dari postur kerja yang kalau misalnya istilah ergonominya adalah awkward posture, ya. Postur yang aneh apa postur yang tidak ergonomis ada kaitannya dengan otot. Karena kita setiap bekerja menggunakan seluruh gaya otot. Lalu kemudian penerapan postur kerja tidak baik dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada otot dalam jangka pendek. Kalau misalnya dalam jangka pendek akibatnya apa? Jongkok kelamaan, jadi kelamaan. Kesemutan, lagi pegal, kram. Yang paling sering terjadi sebelum kesemutan, sebelum kram. Mana yang lebih lelah di bus, duduk atau berdiri? Berdiri. Tapi sebenarnya jangka pendeknya kalau misalnya postur kerja kita tidak ergonomis istilah seperti itu, apa yang terjadi? Jangka pendeknya cepat lelah. Ya, apa sih istilah yang sering digunakan untuk merepresentasikan keluhan otot?
namanya adalah musculoskeletal disorders. Coba saya minta spelling. Rasya, coba spelling. Musculoskeletal disorder. Ya, musculoskeletal disorders atau disingkat MS-DIS. Yes. Ya, apa sih MS-DIS ini? MS-DIS ini adalah keluhan muskuloskeletal, sistem otot. Ya, muskuloskeletal, muscle otot. Makanya di sini namanya muskuloskeletal. Ya, tulang dan otot. Ya, serangkaian sakit pada otot, tendon dan syaraf akibat menerima beban statis secara berulang dalam waktu yang lama. Ini menurut Occupational Health and Safety Council of Ontario. Keluhannya apa aja sih? Di sini ada dua. Yang pertama sementara, reversible. Keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban, tapi habis itu hilang. Misalnya jongkok, terus habis itu kita kesemutan, terus itu hilang kan? Nah, ada lagi di sini ya persistent atau menetap. Nah, untuk itu kita perlu melakukan analisis ya. Analisis pengukuran risiko postur kerja. Ada satu metode yang hari ini akan saya ajarkan. Sebenarnya ada banyak metode untuk menganalisis postur kerja, tapi untuk hari ini saya akan ajarkan satu metode yang bernama OWAS, Ovako Working Posture Assessment System. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan OWAS? OWAS adalah metode ergonomi observasional. Artinya nanti pada saat kita melakukan penilaian postur kerja atau analisis postur kerja, kita wajib melakukan observasi langsung ke lapangan. Ya, yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis risiko cedera muskuloskeletal akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Oke, menentukan prioritas perbaikan. Ya, mana yang perlu dilakukan perbaikan sesegera mungkin, mana yang bisa kita tunda. Sebenarnya itu fungsi dari kita bisa menganalisis risiko. Jadi kita analisis dulu risikonya, level risikonya seperti apa, lalu kemudian baru kita rencanakan upaya mitigasinya apa. Nah, ini adalah form penilaian untuk OWAS. Ya, dibagi atau diklasifikasikan menjadi satu back ya atau punggung, kemudian dua arms lengan, lalu kemudian legs kaki, lalu beban yang diangkat. Jadi inilah yang akan kita nilai. Punggung untuk posisinya, yang mana posisinya? Berarti kalau misalnya duduk seperti ini, Aji misalnya, Aji, punggungnya nomor berapa? 1. Nomor 1, straight, tegak kah? Or bungkuk? Ada bungkuknya nggak, Aji? Ada, gitu. Nah, ini adalah kelemahan dari metode OWAS. Minggu depan saya akan ajarkan 3 metode lagi, yaitu RULA, REBA, dan NBM. Nah, untuk RULA dan REBA nanti lebih detail dari OWAS karena akan melibatkan sudut-sudut ya yang dihasilkan dari sebuah postur, sehingga kita bisa menetapkan apakah bahaya atau tidak. Kalau seperti ini observasi bisa subjektif, apakah Aji di sini duduknya straight atau bend ya, membungkuk. Kita juga nggak tahu bandnya di sini membungkuknya berapa derajat. Nah, ini salah satu dari kelemahan metode OWAS. Tapi metode OWAS juga punya keunggulan. Keunggulannya apa? Kalau nanti metode-metode lain kita harus mengukur sudut-sudutnya, tapi di OWAS tidak. Berarti secara garis besar bisa disimpulkan kalau misalnya metode OWAS keunggulannya apa? Lebih mudah atau lebih praktis. Ya. Nah, oke, misalnya di sini kita anggaplah Aji straight tadi karena pengakuannya posturnya straight atau tegak gitu ya. Lalu kemudian di sini untuk armsnya gimana pada saat seperti ini? Yang mana armsnya? Satu. Di bawah bahu, masih bawah bahu. Kalau misalnya berdiri di bus, pegangan berarti di atas bahu. Ya. Satu atau dua-duanya gitu ya. Ini contohnya apa? Kalau pekerjaan yang ini
Beban. Ya. Oke, legs. 1. Duduk. Ya. Lalu kemudian ada beban yang ditopang, diangkat, didorong, ditarik, dibawa, ada nggak? Gak ada. Kita anggap saja di sini kurang dari 10 kilo, berarti nilainya 1. Ya, sama ini juga ada berbagai macam worksheet ya atau lembar kerja untuk melakukan penilaian dengan metode OAS. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi nanti sebenarnya ini sama saja, tinggal bentuknya yang berbeda-beda. Ini adalah lembar penilaiannya. Tadi ingat nggak? Untuk bagian punggung, Aji skornya berapa? 1. Armsnya 1 juga. Oke, lalu kemudian legsnya 1. Use of force-nya, bebannya, maka skornya adalah 1. Oke, kita lihat ya sekarang. Kita akan ke step selanjutnya, kategori risiko. Tadi berapa? 1. Berarti secara risiko terhadap muskuloskeletal, posturnya Aji adalah risikonya rendah. Nah, ini yang sering kita lakukan, betul sehari-hari. Postur mana yang kalian lakukan? Yang pertama. Oke, ya, karena kalian sudah belajar postur kerja dan kalian juga udah tahu nih efek-efek dan dampak-dampaknya, maka karena sudah tahu postur kerjanya salah, maka harus diperbaiki. Kalian tahu perbedaan antara gambar yang kalian kiri dan kanan? Bedanya apa? Kalau yang warna hijau itu tuh dia punya pijakan kaki gitu. Oke, ditambah di sini pijakan kakinya. Terus Posisi Q. keyboard sama di tangannya ada bantalannya ya. Terus Jarak pandang. jarak pandang, kalau misalnya di sini ya duduk, kalau di sini sudah sejajar ya. Terus di sini nih postur punggungnya ini disangga dengan baik nih. Padahal sebenarnya stasiun kerjanya sama ya, Iya. meja sama kursinya sama, cuma di sini ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki postur kerja. Berarti kalau misalnya bisa kita simpulkan, bentuk rekomendasi yang bisa kita berikan terhadap postur kerja yang tidak ergonomis apa saja? Upaya perbaikan. Yang pertama, bukan menyangga punggung, dengan kata lain, secara umum aja. Secara umum. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita tahu bahwa oh ini risikonya tinggi, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai industrial engineer untuk bisa memperbaiki itu? Yang pertama adalah memperbaiki stasiun kerja. Ini diperbaiki kan? Yang tadinya nggak ada footrestnya, Jadi ada. jadi ada footrestnya. Yang tadinya nggak ada bantalan untuk keyboardnya, di sini jadi ada, ya. Terus kemudian, lalu di sini yang tadinya duduknya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Kenapa kira-kira? Ada faktor apa yang bisa membuat duduknya yang tadinya seperti ini menjadi ini? Pertama, kalian lihat di sini ada tambahan untuk Oh iya benar. ya di sini armrestnya plus. Jadi pertama kita bisa memperbaiki rancangan stasiun kerja atau tempat kerja atau alat kerja. Yang kedua sebenarnya kita bisa memperbaiki metode kerja atau bisa yang kita sebut dengan istilah SOP. Ya, itu bisa kita lakukan sebagai upaya pengendalian risiko musculoskeletal disorders yang disebabkan oleh postur kerja yang tidak ergonomis. Nah, ini contoh kasus. Ini penelitian saya di tahun 2024 tapi baru publish di tahun 2026. Ini aktivitas apa? Menanam padi. Menanam padi. Ya. Berapa lama nih para petani melakukan aktivitas ini? Lama sekali. Dari pagi sampai siang. Dan saya melakukan penelitian ini mulai dari penelitian dasar, mulai dari mengidentifikasi atau menganalisis faktor apa saja yang
berpengaruh terhadap risiko kerja. Kalian tahu nggak yang banyak menandur ini kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Kira-kira risiko ibu-ibu dan bapak-bapak sama atau beda? Beda. Mana yang lebih tinggi risikonya? Ibu-ibu. Ya, melihat fenomena itu, melihat isu itu, melihat permasalahan itu, makanya saya melakukan penelitian ini. Ya, jadi di sini saya identifikasi dalam penanaman tadi dari awal sampai akhir. Saya klasifikasikan mana sih yang paling berisiko. Ternyata yang paling berisiko adalah pada saat apa ini namanya? Menandur. Apa menandur? Nanam mundur. Ya. Nah, di sini saya lakukan upaya penilaian dengan menggunakan OAS. Di sini saya nilai backnya berapa, armsnya berapa, likesnya berapa, loadnya berapa. Ternyata di sini masuk dalam klasifikasi 3. Apa sih klasifikasi risiko nomor 3? Pada sikap ini berbahaya terhadap sistem muskuloskeletal. Mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat signifikan. Maka perlu perbaikan sesegera mungkin. Ya. Apa yang saya lakukan? Membuat alat. Ya, menanam tadi otomatis. Ya, jadi ini yang saya lakukan di tahun 2024 bersama mahasiswa teknik industri dan mahasiswa teknik elektro, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah dilakukan upaya perbaikan dengan merancang alat penanam padi otomatis, yang terjadi di sini adalah penurunan risk levelnya. Yang tadinya berapa? 3 menjadi 1. Apa yang terjadi kalau misalnya para petani kita postur kerjanya diperbaiki, kesejahteraannya diperbaiki? Isu apa yang terjadi sekarang? Yang sedang digalakan juga oleh pemerintah, yang menjadi program di SDGs juga. Ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Kalau misalnya petaninya sakit semua, ada nggak kita bisa makan nasi? Ya, kita negara agraris. Tapi kalian lihat nggak yang jadi petani usianya berapa? Tapi sekarang sudah bermunculan sih yang namanya petani milenial atau dari Gen Z. Tapi mereka sudah menggunakan ilmunya mereka. Ya, ada di sini yang menjadi petani Gen Z? Kenapa nggak mau? Ini kalau misalnya menggunakan teknologi bisa oke loh ya. Nah, itu semua yang saya ajarkan ya. Karena pembelajaran kita menggunakan metode project based learning, seperti biasa akan ada project yang harus kalian lakukan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ya, lalu kemudian gunakan metode OAS, kemudian lakukan analisis, lalu jangan lupa terakhir problem solving, berikan upaya perbaikan atau pengendalian ya. Oke, sebelum saya mengakhiri, untuk menilai apakah teman-teman sudah memahami apa yang saya ajarkan dari tadi ya pada hari ini, saya minta teman-teman untuk bisa mengerjakan kuis yang ada di dalam Blackboard ini. Coba scan sekali lagi. Oke, sudah semuanya? Kalau misalnya sudah, silahkan dikerjakan. Sudah semua ya? Oke ya. Di sini sudah selesai, tapi ada yang masih jalan. Oke. Ya, untuk juara satunya Claudia, juara duanya Fayas, juara tiganya juara duanya Akbar, juara tiganya Fayas ya. Tadi sudah saya lihat kelas accuracy-nya 98%, berarti 98% teman-teman paham untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke baik, ini salah nomor 2 nih Indi. Yang mana nih nomor 2 yang salah tadi? Ya,
Nama postur kerjanya apa tadi? Apa tuh? Ya nanti saya cek ya, nanti diperbaiki. Oke. Jadi itu hasil pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah 98% kelas accuracy-nya menandakan bahwa kelas ini teman-teman sudah cukup paham dengan materi yang sudah saya ajarkan hari ini. Oke baik, itulah perkuliahan kita hari ini. Tadi sudah melakukan quiz juga. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Siapa yang mau tanya? Silakan. Siapa? Ada nggak yang mau tanya? Silakan Aji. Saat ini kan kita banyak tren di mana adanya WFH atau kayak kerja nggak di kantor gitu ya Kak. Nah, di mana kalau misalnya di rumah itu postur kerjanya kayak stasiun kerjanya itu tidak terstandarisasi kayak di kantor gitu Kak. Oke, Nah, baik. kira-kira gimana sih pendekatan analisis buat nentuin postur kerja yang mana ini di rumah bukan di kantor gitu Kak. Oke, baik. Tadi Ajit bertanya terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita sedang melaksanakan learning from home atau work from home. Di rumah kan tidak menggunakan meja ataupun kursi atau alat kerja yang terstandar gitu ya. Seperti kalau misalnya kita melakukan kuliah di kelas misalnya. Nah, bagaimana sih upaya pengendaliannya? Sebenarnya saya punya satu panduan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Ergonomi Indonesia pada saat COVID ya. Nah, ada yang namanya panduan ergonomi pada saat learning from home. Karena memang saking banyak keluhan atau isu ergonomi yang terjadi pada saat work from home ataupun learning from home. Ya, selain postur belajar, kira-kira ada isu atau permasalahan apa lagi pada saat learning from home? Isu ergonomi apa? Terlalu lama melihat layar, ya. Terus terlalu lama duduk, terus terlalu lama duduk, badan sakit semua, boring atau bosan, betul? Ada yang di sini pada saat COVID berat badannya naik? Ya, Kenapa? makan tapi gerak. Iya, tidak bergerak, ya tidak beraktivitas, hanya duduk, makan, tidur, belajar, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini karena memang ada banyak isu ergonomi yang terjadi pada saat COVID. Nah, pada saat kita melakukan work from home ataupun learning from home, maka dikeluarkanlah sebuah panduan dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Kebetulan saya sendiri juga menjadi anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Di sini ada upaya-upaya yang dilakukan ya kalau misalnya kita sedang belajar di rumah. Yang pertama apa? Ini adalah isu-isunya. Mulai dari nyeri otot, keluhan mata, lalu jenuh, kecemasan dan stres, rendahnya efektivitas belajar dan obesitas. Mulai dari di sini tadi ya, memberi sanggahan yang sederhana saja. Terus bantalan untuk punggung seperti itu. Lalu nah di sini ya sederhana, yang di kursinya nggak ada kan. Kalau misalnya di rumah tidak seperti ini, kita berikan saja di sini bantal kursi atau bantal kita untuk tidur yang tidak terlalu tebal untuk sanggah penyangga punggung. Terus kemudian kalau nggak punya bantalan untuk meninggikan keyboard, gunakan kotak seperti ini aja. Ya, jadi banyak upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki postur kerja pada saat learning from home. Ya, lalu kemudian mengatur ketinggian desktop. Lalu boleh nggak seperti ini? Boleh. Variasikan postur kerja. Ya, jadi boleh seperti ini pos, tapi dibatasi posisi ini hanya untuk maksimum sekitar 30 menit. Habis itu kembali lagi. Jawabannya, jadi sebenarnya sudah ada semuanya di panduan ergonomi. Nanti akan saya bagikan juga, ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup Pak. Oke, kalau misalnya cukup, kita akhiri sesi kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah ergonomika dengan materi analisis postur kerja yang sudah saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.